Di sini saya akan membahas terkait ketidakadilan sosial, masalahnya, solusinya, dan apa kaitannya dengan perspektif agama. Ketidakadilan sosial adalah kondisi di mana ada perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang dalam masyarakat, terutama dalam hal akses ke sumber daya, peluang, hak, dan kekuasaan. Dan ini membuat sebagian hidup sekelompok orang jadi jauh lebih susah dibanding kelompok lainnya. Intinya, yang namanya adil itu bukan berarti semua harus dapat sama rata, tapi semua harus dapat sesuai kebutuhan dan haknya. Kalau ada yang kelaparan, sementara ada yang buang-buang makanan, itu jelas ketidakadilan sosial. A few moments later. Dan contoh bentuk ketidakadilan dapat kita lihat dari segi ekonomi. Misalnya beda gaji yang terlalu jauh antara bos dan karyawan. Paling bawah, sulitnya orang miskin mendapat pinjaman modal. Dan yang kedua, yaitu hukum. Hukum terasa tumpul ke atas orang kaya atau berkuasa. Tapi terasa tajam ke bawah bagi orang kecil atau orang tidak punya. Dan yang ketiga itu ada pendidikan atau kesehatan. Anak dari keluarga miskin susah mendapat sekolah ke tempat yang bagus atau dapat layanan kesehatan yang baik. Dan yang keempat itu ada diskriminasi. Diskriminasi ini perlakuan beda karena suku, agama, gender, atau penampilan. Masalah dan solusinya, ketidakadilan sosial itu bukan cuma masalah orang lain, tapi masalah kita semua bersama. Masalah yang sering timbul itu ada konflik sosial. Orang yang lama-lama dirugikan, marah dan memberontak. Akhirnya timbul kerusuhan, demo, atau bahkan perpecahan. Yang kedua itu ada kemiskinan yang disebut abadi. Kenapa disebut abadi? Karena orang miskin sulit keluar dari kemiskinan mereka. Karena mereka tidak punya akses ke modal, pendidikan, atau bahkan pekerjaan yang layak. Dan yang ketiga itu ada kesehatan mental. Di kesehatan mental juga tertekan hidup mereka. Rasa tidak dihargai dan putus asa karena ketidakadilan sosial bisa merusak kesehatan banyak orang. Dan yang keempat itu ada menghambat kemajuan. Potensi dan bakat banyak orang terbuang sia-sia karena mereka tidak punya kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa mereka juga memiliki potensi dan bakat. Dan ada beberapa solusi, yaitu ada jangka panjang dan jangka pendek. Tipe solusi tindakan nyata bisa kita lakukan dengan cara atau melalui pemerintah struktural, tekanan hukum, semua sama di mata hukum tanpa pandang bulu. Dan yang kedua itu ada kebijakan pro rakyat, subsidi yang tepat sasaran, pajak yang adil, orang kaya bayar lebih besar, dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga itu ada akses struktural. Pastikan semua warga negara dapat pendidikan kesehatan gratis atau murah, tapi yang berkualitas. Dan yang ketiga itu ada masyarakat kultural. Edukasi ajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan keadilan sejak dini. Pengawasan masyarakat aktif mengawasi kebijaksanaan pemerintah dan berani menyuarakan ketidakadilan lewat media sosial, organisasi, dan lain-lainnya. Gotong royong, aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu kelompok yang rentan atau perlu donasi atau relawan yang membantu mereka.
Yang terakhir itu ada individu personal, empati. Coba rasakan posisi orang lain yang merasakan sakit itu. Biar kita tahu bagaimana rasanya untuk bisa menghargai orang lain. Ketidakadilan sosial dalam perspektif agama. Semua agama besar di dunia, termasuk yang ada di Indonesia, punya pandangan yang sangat menentang ketidakadilan sosial. Walaupun istilahnya berbeda-beda, intinya sama. Tuhan mau umatnya hidup rukun, adil, dan tolong-menolong. Kaitannya dengan ketidakadilan, Alkitab, para nabi, dan kitab Yakobus yang mengutuk penindasan riba dan keserakahan orang kaya. Katolik punya ajaran yang kuat tentang ajaran sosial gereja, yaitu ASG, yang fokus pada martabat manusia, solidaritas, opsi prioritas kaum miskin. Gereja didorong untuk membela yang lemah dan menuntut keadilan. Kristen mengajarkan bahwa iman harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Kesalehan sosial termasuk berjuang melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Inti ajaran Islam, keadilan, dan keseimbangan mizan. Setiap muslim wajib menjadi penegak keadilan. Kaitan dengan ketidakadilan, Islam sangat melarang eksploitasi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan. Zakat itu salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban membagi harta sekitar 2,5% kepada fakir miskin yang berhak lainnya. Ini adalah sistem restribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Larangan riba, melarang praktik bunga bank yang bisa mencekik orang miskin dan bahkan menguntungkan orang yang kaya. Tanggung jawab sosial, pemimpin harus adil dan setiap muslim punya kewajiban untuk peduli pada nasib tetangga atau masyarakatnya. Hindu memiliki inti ajaran dharma, tugas dan kebajikan yang benar, dan karma, hukum sebab akibat. Kaitan dengan ketidakadilan, menerapkan dharma dalam kehidupan sosial sangat penting. Konsep sepa, pelayanan tanpa pamrih, umat Hindu didorong untuk melayani masyarakat, membantu yang miskin, dan bekerja demi kesejahteraan umum. Pentingnya keadilan. Pemimpin Raja Dharma punya tugas utama untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Memastikan masyarakat berjalan sesuai dharma, ketidakadilan melanggar dharma. Konghucu juga memiliki inti ajaran Ren, cinta kasih dan perikemanusiaan, dan Li, sopan santun atau kesusilaan. Fokus pada hubungan harmonis dalam masyarakat. Kaitan dengan ketidakadilan, keadilan sosial adalah hasil dari penegakan 5 hubungan kemanusiaan yang benar dan adanya pemimpin yang bijaksana. Junzi, manusia mulia. Seorang pemimpin atau individu yang berakhlak mulia harus memimpin dengan kebajikan, bukan dengan paksaan, dan selalu berupaya mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ren, perikemanusiaan, mengharuskan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, sehingga diskriminasi dan penindasan dilarang keras. Keadilan harus ditegakkan agar masyarakat mencapai harmoni.